إخلاص العمل ونفع كل من بها قد اشتغل ميز بعد الجمل تاريخها لي حي غر جملي سميتها عقيدة العوام من واجب في الدين بتمام وصلى الله سيدنا محمد وآله وصحبه وسلم. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammadin wa alihi wa sahbihi wa sallim. Qala al-musannif rahimahullahu ta'ala wa nafa'ana bih wa bi ulumih fid daril amin ila an qala sunanus shalah wa sunanuha ma'ada dzalik wasyartu warruknu la yudbiruhu syai'un. Sunnah di dalam sholat sudah kita jelaskan. Ada syarat, ada rukun, ada sunnah. Yang mana sunnah sholat itu bila tak tinggal boleh, tidak harus diulang, diqadha, apalagi ya sujud sahwi pun tidak, apalagi diulang. Jadi sujud sahwi pun tidak disunahkan. Hanya saja kurang banyak pahalanya. Pahalanya tidak sebanyak orang-orang yang menggawi sunnah. Kemudian ada sunnah sebelum sholat, ada di saat sholat, ada setelah sholat. Sebelum sholat disunnahkan azan. Bila ada azan, boleh sembahyang. Dilanggar nih, langsung sembahyangan, boleh. Tapi bila azan itu sunnah seperti mana Nabi. Tapi kada wajib. Meskipun kada wajib, pahala azan itu sangat besar. Orang yang azan itu selama dia azan semakin lawas, semakin banyak dosanya gugur. Kada bukan dosanya itu. Nah, guguran ya. Sepanjang suara azan tadi dikumandangkan, semakin panjang suaranya, maka semakin banyak dosanya gugur. Tapi ujar orang kada sah sembahyang apa azan itu panjang-panjang tuh kada boleh. Kada boleh azan panjang-panjang. Macam-macam lah aliran lah. Handap-handap kada boleh juga cara azan itu. Handap-handap panjang-panjang kada boleh. Itu serbujur sekalinya mahalabiyo. Nah, menurut ulama halabiyo kada boleh azan panjang-panjang. Nyaring-nyaring nggak ada boleh juga. Jadi azan itu menolak bala dan musibah. Makanya disunahkan bila ada kebakaran azan, jangan mati lanjang. Apinya kada wani, kada ada di kitabnya itu nya azan yang ada. Bila ada api, ganal kah? Halus kah? Apalagi ganal.
azanakan dahulu sambil juga dikubui-kubui ya, sambil diazanakan, karena api itu dari syaitan. Makanya ada orang melihat hantu api, listrik kadada konslet, kompor kadada meledak, nah, minyak nyamuk kadada lagi, orang mau ini semprot aja, tahu-tahu ada api. Nah, sekalinya ada hantu api yang terbang, makanya disunahkan azan. Itu akan memadamkan api. Berkat azan itu mempercepat padamnya api. Tapi juga sambil disemprotnya. Jadi sunnah tidak wajib, baik sholat di masjid atau di musola, juga sembahyang di rumah, baik berjamaah juga sendiri. Sholat sorangan sunnah juga azan ya, sunnah. Nah, kemudian juga sunnah iqamat. Iqamat itu tahandap pada azan, sunnah juga. Nah, setelah itu sunnah orang itu mendatangi sholat dengan keadaan tenang, hati itu tidak ada pikiran, tidak ada hal-hal yang mengulah sembahyang itu terganggu. Seperti misalnya bamasak dimatiin dahulu, apabila hangit. Nah, iwak dituduk, apabila ada kucing di barat. Jadi jangan sampai sembahyang itu ada hal-hal yang terganggu, yang mengganggu pikiran kita sembahyang. Jadi sunnah ditenangkan dulu. Jangan sampai sembahyang itu masih ada hal-hal yang mengolahinya kada tenang. Nah, kemudian sunnah juga memakai pakaian yang bagus, pakaian yang pantas sekiranya memang dikhususkan untuk sembahyang, seperti matapih ya, atau beselawar yang memang agan sembahyang, atau bagamis ya, baju takwa, dan juga sunnah memakai kopiah. Nah, ini sebelum sholat ya, meskipun boleh tidak pakai kopiah, boleh pakai baju apapun selama tidak najis dan menutup aurat. Tapi bila baju itu khusus untuk sholat ya, untuk sembahyang, nah lain baju hagan begawi lain, atau baju kantor, atau baju apapun yang itu bukan untuk sholat, nah, itu sunnah. Kemudian ketika kita sholat berjamaah disunahkan meluruskan shaf. Nah, shaf rapat dan lurus. Disunahkan juga untuk di shaf yang pertama, mengisi shaf yang pertama, badahuluan untuk shaf yang pertama, dan meratakan shaf, meluruskan shaf. Itu sunnah. Itu di dalam sholat berjamaah. Kemudian ketika hendak sholat juga disunahkan untuk memakai siwak, bersiwak. Siwak itu menggosok gigi, afdalnya dengan kayu arak. Kayu arak ngarannya.
kayu akar ya, jenis akar kayak gitu. Ini yang dipakai Nabi. Ini jenis kayunya. Ini banyak kayu-kayu batang-batang. Ada kayu batang arak ini, ada batang dari kurma juga ada, dari ranting zaitun juga bisa, atau dari ranting-ranting yang lain, kayu-kayu yang lain boleh. Galam misalnya, siwak pakai galam, tapi nang halus ya, nang ganal tuh. Jadi galam halus, atap, ulah siwak. Tapi yang paling abdol adalah kayu arak ini. Ini yang paling abdol. Itu sebelum sholat dipakai. Ya. Sebelum sholat dipakai dulu. Bahkan caranya juga sunnah bersiwak. Ya, diantaranya memegang caranya ya, memegang siwak seperti ini. Nah, 3 keluar, 2 di dalam. Kemudian diandak di atas kanan, gigi kanan atas, diputar gigi kanan bawah, diandak gigi kiri atas sebelah kiri, dan gigi kiri bawah. Jadi gigi itu dibagi 2, tengah-tengah, kanan 1, atas kanan bawah, kiri atas kiri. Jadi putar huruf 8, kacamata gitu kan. Nah, 3 kali diputar. 3 kali, di tengah 3 kali, di lidah 3 kali. Cukup seperti itu cara sunnah. Seandainya tidak cara seperti itu, gosok-gosok aja juga sunnah. Ya, kada mesti harus seperti itu. Tapi seperti itu caranya. Yang penting asal digosok aja. Bahkan bila tidak ada kayu siwak, disunahkan juga menggosok dengan benda yang kasar seperti kain baju. Jadi boleh. Nah, seperti ini. Allahu Akbar. Ya, seperti itu. Tidakkah? Ya. Bahkan kata ulama fikih, ya, bahkan disunahkan bersiwak dengan benda ya, tangan kawan. Jangan tangan seorang ini kada boleh. Ini bukan benda, tapi kalau tangan kawan itu benda. Minjam 1 mat dan bersiwak. Tapi tangannya kasar, jangan yang lembut. Nah, bila kawan akan minjami, gosok akan. Orang yang sholat bersiwak lebih afdal dari yang sholat tidak bersiwak 70 kali sholat. 70 kali sholat. Pahala besar yang mana bila ditinggalkan sah, cuman kurang pahala. Bila dijauhi pahalanya banyak. Ya, pahala hitungannya banyak. Nah, itu sebelum sholat disiapkan hal-hal kesunahannya. Itu sunnah. Nah, kemudian ketika juga sebelum sholat sunnah membaca ta'awudz. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Sunnah. Belum lagi takbir, belum. Pembacaan, hendak sembahyang itu pembacaan. Nah, jadi kada hendak makan juga bacaan, hendak sembahyang juga pembacaan. Tapi bacanya ta'awudz, lain bismillah. Kenapa? Ya, karena ketika orang sholat itu syaitan baparah, menggerumbungi, mengganggu, membisiki,
agar sholatnya tidak khusyuk sehingga kuranglah pahala sholat. Bahkan disunahkan membaca surah An-Nas. Qul bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Qul a'udzu birabbin nas, malikin nas, ilahin nas. Ya, sampai tuntung. Nah, berlindung ya daripada yuwaswis, bisikan-bisikan jin dan manusia. Alladzi yuwaswisu fi sudurin nas minal jinnati wan nas. Jadi hati itu bisa dibisiki. Yang membisiki pertama jin, syaitan dibisikinya. Ya, supaya kada ingat. Supaya sembahyang itu kada ingat lagi sudah. Apa nang dibaca, apa nang di hati. Luput. Ya. Jadi mahayabang sembahyangnya. Seandainya sembahyang sorangan kada ingat. Kada ingat lagi sudah. Makanya kadang mujarab ketika sembahyang itu datangan ingatan-ingatan aneh-aneh itu datangan. Macam-macam ingat-ingat. Nah, kadang benda hilang itu di bawah sembahyang ingat. Kita kehilangan benda bawa sembahyang, cepat tuh ingatnya tuh. Nah, makanya bila kehilangan bawa sembahyang, datang kena di situ sekalinya mandang. Nah, tuntung akan sembahyangnya jangan bampih bila ada tamu. Ada tamu sudah aja, bampih sudah sembahyang. Tuntung akan biar aja, ya kayak tupang sudah. Tapi kita berusaha bila datang bisikan-bisikan tangkis, boleh kakan pulang, boleh kakan. Tangkis boleh kakan, kayak itu dilatih. Jangan kenyamanan. Allahu Akbar, nyaman, asik kemana-mana. Asik kemana-mana. Nah, jangan boleh kakan. Aku ini sembahyang. Dalam riwayat, ketika hamba sholat, ya, ketika hamba sholat, matanya memandang ke tempat selain wilayah sholat. Apa wilayah sholat? Dinding, mihrab, tempat sujud, itu wilayah sembahyang. Ya. Menoleh ke kanan, ujar Allah, hai hambaku, kenapa menoleh ke kanan? Adakah yang lebih baik dari aku? Menoleh ke kiri, hai hambaku, kenapa menoleh ke kiri? Adakah yang lebih baik daripada aku? 2 kali Allah tagur. Menoleh lagi ke belakang, ke atas misalnya. Hai hambaku, kenapa? Jadi sempat aja menoleh, lalu Allah pun berpaling. Ada lagi menghadapi hamba yang sholat tadi. Imam Haddad mengatakan ini hanya kedipan pandangan mata. Yang mana mata ini bukan tempat pandangan Allah. Bagaimana jikalau hati yang menoleh? Yang hati ini tempat pandangan Allah Ta'ala. Ya, makanya berlindung, membaca ta'awud. Ya. Sehingga kan sunnah imbas sembahyang itu istighfar. Astagfirullah, astagfirullah. Kenapa jadi istighfar? Padahal imbah berbuat taat, bersujud, beribadah, kenapa jadi istighfar? Istighfar itu sebenarnya untuk orang yang berbuat dosa, untuk orang yang berbuat maksiat, tapi ini berbuat ibadah, berbuat taat. Kenapa istighfar sunnah wiridnya? Karena sholat kita itu masih banyak maksiatnya. Karena sholat kita masih banyak lupanya. Itu seperti maksiat. Nah, makanya istighfar. Bahkan istighfar kita itu harus
dibacakan istighfar. Ini lagi, kita tuh istighfar, astagfirullah, astagfirullah. Istighfar kita itu diistighfari lagi. Saking kita ini banyak luput. Beristighfar aja kita banyak luput kadang. Muntung beristighfar tapi hati masih hijab niat hendak ada bujur-bujur. Muntung beristighfar tapi imbahnya ada lawas. Istighfar kita juga perlu diistighfari. Nah, kita ini seperti itu ya. Tapi kada salahnya kalau kita berdoa, ya Allah, ada apa namanya syaitan membisiki. Nah, itu godaan manusia. Syaitan berjanji ya, kecuali hamba yang ikhlas itu syaitan kada kau mengganggu. Kita ini ngalih, anak ikhlas itu latihan dulu. Jadi sunnah ta'awud membaca a'udzubillahi minasyaitonirrajim, juga sunnah membaca surah An-Nas. Nah, sunnah itu pahala. Kenapa kita berdoa mudahan sembahyang kita ini khusyuk, bagus? Sebab kita beribadah ini artinya hagan kita juga. Usaha kita itu untuk kita juga hasilnya bila bagus, bagus juga. Ya, jangan kalah kita itu dengan orang yang begawi servis handphone misalnya. Begawi servis handphone itu kan diganggu biar ingin berteropong nah. Dikiau gini ada heraninya, ini halus soalnya. Kiau hasutumat tetoleh camuh dah. Di mana tadinya menunjuk pulpen tuh? Di titik mana? Sampai tuntung tuh bang, bila tuntung sudah hanya kawa maherani orang. Kenapa? Saking khusyuknya. Ini soalnya bila salahnya, salah apakah? Makin rusak ampun orang. Nah, kada dapat bayaran, begitu juga ibadah sholat. Setiap orang pasti melakukan pekerjaan dunia dengan sebagus-bagusnya, serapi-rapinya. Tukang cat misalnya, ada kawa sambil ini mencat dinding nah, mencat nang hijau ini nah, sambil mata nang kayak ini, sambil dijingup habis berataan hijau. Udah ada lagi kacanya sedikit aja menoleh. Mencat aja kita harus bujur-bujur yang mana yang dicat, di mana yang kada. Jangan sampai kaca dicat juga lalu hasilnya bagus lalu diupah. Bila kada bagus kada dapat upah, malah sangiti Pak RT. Kenapa ya Pak RT ini hilang? Kada ada lagi jendelanya hijau barataan, catnya habis, jendelanya rusak gara-gara mata kemana-mana. Begitu juga di dalam sholat, bila kita itu sembahyang ada bagus, ya Pak hendak dapat upah pahala. Makanya berlindung. Nah itu sebelum sholat. Nah setelah itu sunnah-sunnah di dalam sholat atau di saat sholat, ketika kita takbirat atau juga kemudian juga sebelum sholat diantaranya berdiri ya, berdiri di dalam sholat itu kita menyusun dulu berdiri. Berdiri itu membuka batis, dibuka batis sekiranya dibuka sekilan. Nah, membuka batis sekilan dan mengarahkan batis ke depan ya, tidak seperti ini atau seperti ini ke depan dan dibuka sekilan. Itu batis cara berdiri sembahyang itu. Nah setelah itu mulai kita takbir Allahu Akbar.
Juga sebelum takbir disunnahkan melafazkan niat. Usolli faradul isya, sunnah melafazkan niat, ya, sunnah. Kemudian ketika takbir masuk ke dalam sholat wajib berniatnya kada di hati. Usolli faradul isya makmuman Allahu akbar, ya. Nah, niat yang pertama ada sunnah. Yang pertama adalah di dalam niat itu sunnah membuat jumlah rakaat. Sunnah membuat menghadap kiblat. Sunnah menyebutkan adaan. Sunnah juga menyebutkan lillahi ta'ala. Yang wajib di hati sahajaku sumbahyang fardu isya, atau sahajaku sumbahyang isya fardu, boleh makmuman, itu cukup, itu wajib. Tapi bila pian membuat 4 rakaat menghadap kiblat adaan lillahi ta'ala, itu sunnah. Allahu akbar, kepanjang bang, ya. Nah, kemudian wajib membuat niat di dalam takbir, itu wajib. Jangan sampai takbir tuntung niat belum tuntung. Jadi bila bar niat habis. Tapi bila hendak niat tadi panjang dapat sunnah-sunnah yang 4 tadi, membuat jumlah rakaat dan seterusnya, itu terpaksa takbirnya dipanjangi sedikit. Ya itu. Nah, kemudian di saat takbiratul ihram sunnah mengangkat tangan. Sunnah mengangkat tangan, ya. Mengangkat tangan. Dan mengangkat tangan ini ternyata ada 10 sunnah. 10 sunnah. Yang pertama, mengangkat ketika Allah angkat sudah, jangan lambat, atau angkat dahulu Allah. Nah, ini udah tinggal sebuting sunnah. Jadi jangan diangkat bila sudah Allah. Nah, itu sunnah 1. Sunnah yang kedua, bila menghandap bar. Yang 2, Allahu akbar. 2 sunnah di dalam mengangkat tangan. Yang ketiga, sunnahnya menghadap nih ke depan. Ya boleh ya kayak ini kan. Pak Amin awa juga. Ketiga awa juga ya kata. Ketiga ke depan. Nah, ini yang ketiga, ke depan. Yang keempat, sunnah tangan ini dibuka, jangan pakai kaos tangan. Untuk perempuan, hati-hati aurat nih, jangan sampai di sini terbuka, makanya diikat. Nah, diikat. Nah, yang jelas jangan bertutup barataan, harus ada yang terbuka dari telapak tangan ini. Jadi makruh binian tuh makruh bila bakaus tangan sembahyang. Bercadar pun makruh binian, harus dibuka cadar. Kalau kepina lakian, nah, bisa juga bercadar kalinya lakian di belakang tuh. Nah, makanya dibuka aja cadarnya. Tapi bukan masalah apa, ini memang sembahyang. Jadi makruh bertutup muka. Pakai masker juga sama.
Masker itu makruh ketika sembahyang kecuali ada alasan. Nah, kecuali ada illah, ya, maka hilang kemakruhannya. Seperti misalnya ada virus corona, kan? Lawas sudahlah virus corona, tinggal kenangannya lagi sudah. Sadang kita sabar setahun 2 tahun, ngalih bana hendak sembahyang hendak beribadah. Jadi masjid di musola virus itu banyak berdiam, bila di pasar kan tetapi adanya. Bila di masjid mengerumbung virusnya, akhirnya jaga jarak. Nah, kada wani bermuka muak, sampai itu pulang kada wani bersalaman, bertinjak batisnya lagi. Menempel virusnya di tangan, masuk kena disemprot tangan macam-macam. Pada sudah wudhu di rumah sudah, ya. Kemudian yang kelima, dibuka jari-jari. Ini jangan rapat, jangan dibuka, ya. Dan membukanya itu sedang. Ini rapat kada ketinggal sunnah. Ini ada sunnah sedang. Nah, bicaranya. Yang kelima. Yang keenam, ini jari-jari ini diandap di parak telinga sini. Jempol di bawah telinga, ya, jempol di bawah telinga. Ini seperti ini. Nah, ukurannya. Dan di ujung telunjuk di atas telinga. Nah, gini. Nah, ini semuanya 10. Mau dibuka 10 tadi. Begini. Jadi kalau kita praktekkan Allahu Akbar. Nah, ini 10. 10 sunnah. Sepuluh sunnah. Jadi ada beberapa takbir yang disunnahkan mengangkat tangan. Yang pertama takbiratul ihram, angkat tangan sunnah. Nah, yang kedua ketika hendak rukuk, ya, minal jinnati wan nas, Allahu Akbar. Kedua. Yang ketiga ketika i'tidal, sami Allahu liman hamidah. Itu tangan rata aja. Nah, kemudian 3 itu aja. Sujud ada sunnah lagi. Jadi 3 ketika berdiri itu takbiratul ihram, hendak ruku, dan i'tidal. Nah, rakaat pertama, rakaat kedua berarti rakaat kedua, ya, itu sunnah mengangkat tangan di ruku dan i'tidal. Itu di rakaat kedua. Tahiyat kelak, imbah tahiyat awal itu berdiri sunnah mengangkat tangan. Jadi bila sembahyang itu 3 rakaat atau 4 rakaat, itu sunnah mengangkat tangan ketika imbah tahiyat awal. Tahiyat awal, ya. Dengan Allahu Akbar. Rakaat ketiga, ya. Rakaat ketiga ruku i'tidal, naik rakaat keempat tidak sunnah mengangkat tangan. Nah, itu, ya. Jadi jadi takbiratul ihram lawan imbah rakaat kedua itu saat berdiri. Sisanya setiap ruku dan i'tidal itu mengangkat tangan.
Misal Isya ini kan ada 4 rakaat. Rakaat pertama dapat 3 kita mengangkat tangan. 3 kali 10 sunnah, 30 sunnah. Di rakaat kedua ada 2, berarti 50. Di rakaat ketiga ada 3. Ada 3 ya. Ketika berdiri imbah tahiyat awal, angkat tangan, dan ruku dan i'tidal. Kemudian rakaat keempat itu 2, mengangkat tangan. Jadi ada 10 kali mengangkat tangan di sholat 4 rakaat. 10 kali mengangkat tangan. Ada yang setiap berdiri mengangkat tangan. Rakaat pertama takbiratul ihram bujur. Rakaat kedua mengangkat tangan juga. Rakaat ketiga bujur. Keempat mengangkat tangan juga. Itu kelebihan. Kedua yang keempat tidak sunnah. Setiap berdiri mengangkat tangan kada sunnah. Ada boleh juga boleh lebihan sembahyang. Kemanisan mulah kopi kada nyaman juga. Ya. Jadi yang bagus tuh sunnah kayak apa. Jadi kada boleh kita tuh beribadah itu berlebih-lebihan di luar cara. Kada bagus juga sembahyang sepas-pasnya aja. Asal sembahyang satuntung, jangan juga kada bagus. Ya. Menasal tuntung itu satu mata sembahyang itu cuman sedikit kita dapat pahala, ya. Sedikit kita dapat pahala. Nah, ini beberapa hal yang disunahkan di saat sholat. Nah, ini baru takbiratul ihram, ya. Nah, juga nanti sunnah menatap tempat sujud, sujud, ya. Selama sholat sunnah tuh ketika berdiri menatap tempat sujud. Mana tempat sujud tatap. Makanya sunnah sedikit menundukkan kepala. Jangan cagat kepala karena ngalih menatap ke bawah. Sakit mata, tunduk akan sedikitnya jadi pas. Nah, sedikit aja, jangan jiwa ya. Nah, jangan jiwa terlalu kayak ini. Itu metihibatis lain tempat sujud. Makanya sunnah menundukkan sedikit kepala. Allahu Akbar. Sedikit. Ya, kada rata, merata ini pasal tembok. Menatap ke bawah boleh hai kawai. Cuman kepala benar ya sakit. Nah, jadi menundukkan kepala sedikit sunnah, menatap tempat sujud sunnah. Ya, pahala itu pahala. Nah, pahala terus. Nah, ini dan sebanyak 500 sunnah yang ada di kitab ini, ya, 500 sunnah. Masya Allah ya. Kira-kira percaya kada ada 500 sunnah. Ini separuh aja, sebujurnya ada 1000 sunnah. Sembahyang tuh ada 1000 sunnah. Nah, makanya ibadah orang yang berilmu itu kada sama, pahalanya lebih banyak. Yang ahli soalnya. Sama orang ahli itu kada kawa. Yang ahli 1 jam, yang kada ahli seharian. Larang nang ahli dibayar. Nya ahli soalnya. Larang bayarannya orang ahli itu. Sejam jasiden menggawi 1.000.000 orang bari. Ada nang seharian 100.000 orang bari. Kenapa? Ini ahli, ini kada. Begitu juga kita beribadah. Mudah-mudahan kita beribadah dengan ilmu, dengan sunnah. Amin ya rabbal alamin. Bismillahirrahmanirrahim. Qul huwallahu ahad, Allahus samad, lam yalid wa lam yulad wa lam yakul